Neng, lu kagak bangunin laki lu apa? Udah siang begini kagak narik, udah kayak orang kaya aja. Kagak bangunin Bang Juri. Deh, kasihan dia, Pi, capek. Kalau malam dia kagak bisa tidur. Lagian lu, gue tahu lu doyan, tapi lu jangan minta diservis abis-abisan sama laki lu dong, kasihan. Tidurnya Mama, Bang Juri tidurnya di sini. Bagaimana kita bisa begituan? Lu habis berantem ya? Bukan yang berantem. Mamang gue, adenya emak nginep di sini. Tidurnya di kamar gue. Kirain. Jangan-jangan lu yang lagi demen di servis. Tahu aja lu. Mak, buruan Mak, Juri kebelet nih. Mak, cepetan aja Mak. Kira Mak di dalam. Tidak ada tuh. Dah deh, selesai. Emangnya adanya emak kapan baliknya, Neng? Mang Dadang mau lama tinggal di sini, Pi. Soalnya dia lagi nyari kerjaan. Ini sayurannya Mak saya taruh sini ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Iya, Pok. Nah, ntar kalau Mang Dadang udah dapat kerjaan nih, Pi, kata dia mau nyari bini baru. Bini baru? Iya. Siapa yang mau cari bini baru? Saya kok. Wah, jangan-jangan kita berjodoh nih. Betul. Jangan. Mang Dadang habis mandi ya? Iya. Ada tamu. Siapa, Neng? Ini Pipi, langganan salon saya. Mang Dadang, Pi. Saya Dadang. Neng, pinjam sisir dong. Boleh. Nih, pakai aja. Nih, Mang. Adik emak lo tuh, Neng. Dadang. Udah. Neng. Neng. Duh, kok kayak ngimpi nih? Kok kayak denger suara si Debbie, tapi kayaknya kagak mungkin, Pi. Debbie temen lo yang kawin sama Bulen tuh. Iya, lu bener. Dia kan kawin sama orang Amerika, tinggal di Amerika dia sekarang sama lakinya. Amerika? Iya. Masa lo lupa sih sama gue? Dep. Debbie. Ya Allah. Aku jadi bodoh. Lu di sini sekarang ya? Iya, kita berdua kan pengen nyari kerjaan di sini. Iya. Makanya begitu pulang Indonesia, gue langsung ke salon lu. Oh, lu mau ngelamar kerja di salon? Apa laki lu mau narik bajai? Ngapain lu miat-miat begitu? Kayak cacing kepanasan. Jadi mau kencing Mak. Di sana ke kamar mandi, ngapain lu nungguin gue? Barusan Juri mau masuk duluan. Makasih ya, Neng. Yuk. Mau kerimbat apa mau potong rambut? Manasin susu, Bu. Mau masak? Lucu banget sih, Bang. Bang Debbie kangen banget ya sama Abang. Debbie seneng banget bisa ketemu Abang lagi. Iya. Gua mau ini. Maaf ya, Mbak. Kita kagak ngelayanin orang yang minta-minta. Makanya lu jangan suka ngeganggu orang. Lu kemari alasan lah mau ngangetin susu. Udah gitu bawa bayi titipan lagi. Itu anak gue, Neng. Anak lu deh. Lu. Aduh, nyulik anak orang lu. Gimana sih lu? Tenang, Mak. Itu baby
babysitter. Allah, kalau gua punya cucu begini, hidungnya mancung, senyumnya manis. Ngomong-ngomong, anak lu udah berapa sekarang? Neng, maaf ya kalau gue ganggu. Enggak, Dep. Sini. Gue seneng kok bisa ketemu lo lagi. Loh, kalau lo senang ketemu gue, ngapain lo kayak mau nangis gitu? Maaf, Dep. Gue cuman inget. Gue inget waktu kita pertama kali ketemu. Lu kan masih gadis ya? Iya. Lu belum punya laki. Terus abis itu lu punya laki. Lu kawin. Terus nggak lama lu bisa punya. Punya apa, Neng? Punya apaan? Kapan sih gue bisa punya anak ya, Dep? Anaknya si Debbie. Aduh, Nang ning nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang ning nang. Gue tahu, Dep. Gue mesti sabar. Tiap malam kalau Bang Juri ada di atas gue cuma bisa ngomong dalam hati, ya Allah, sabar, sabar. Tapi sampai kapan gue bisa sabar, Dep? Udah 5 tahun gue kawin, kagak dapet. Lo udah periksa ke dokter kandungan? Ya ampun, Dep. Periksa ke dokter kandungan kan mahal. Laki gue kan cuma tukang bajai, duit dari mana? Gue tahu. Gimana kalau gue anterin lu sama Bang Juri buat periksa ke dokter kandungan? Biar gue yang bayar. Ya, mau ya? Bener, Dep. Bener. Gue mau, Dep. Bagus. Tapi mana nih? Apaan? Lu takut sama dokter? Bukan. Apa Bang Juri takut sama suntikan? Gue takut keselamatan dokter. Soalnya gini, Dep. Soalnya dulu gue kan pernah telat datang bulan. Terus gue diperiksa sama dokter kandungan. Dokter itu hampir aja kena tonjok Bang Juri. Hah? Gara-garanya kenapa? Ya entu, abis gara-garanya gue disuruh buka celana dalam sama tuh dokter. Selamat pagi, Mang Dadang. Selamat. Piye? Mana bayinya? Ada di rumah lagi sama babysitter. Gimana nih? Lu udah nanya sama Bang Juri? Udah. Nah, kalau gitu sekarang tinggal gue bikin janji sama dokter buat kalian berdua. Nggak usah deh, Dep. Emangnya kenapa? Kata Bang Juri, kita kagak usah periksa ke dokter kandungan. Bilang aja si Juri takut dinyatakan mandul.
Juri. Emangnya lu takut apaan sih kalau diperiksa sama dokter kandungan? Hah? Bukan gue, Wan, temen gue. Temen lu yang mana? Temen lu kan bisa dihitung pakai jari. Ucup, Said, udah. Ya temen gue yang kagak mau diperiksa sama dokter kandungan. Gue gak ngomongin gue. Gue gak mandul, Wan. Gue kan oke-oke aja. Nih bang, cobain jamu yang ini aja. Jamu apaan nih? Buat ngatasin kemandulan abang. Orang bilang gue kagak mandul. Ya, itu sih terserah lo berdua. Gue juga gak maksa kok. Gue cuma pengen ngebantuin lu sebagai temen. Emang ntar yang diperiksa apaan sih, Dep? Ya dokter nanti periksa itunya lu. Lu udah aja, lu disering tahu diperiksa. Oh iya? Sama dokter siapa? Ih, bukannya sama dokter. Tiap malam gue diperiksa sama Bang Juri. Ih, Gue tuh, Wan, ngomongin temennya si Said, tahu? Situ bilang temennya situ. Sekarang bilang temennya Said. Emangnya kenapa sih temennya Said nggak mau dibawa ke dokter kandungan? Mumpung ada yang bayarin. Emang dia takut apa? Gue nggak takut. Mak, saya pengen nanya, Mak. Emang bener Mang Dadang mau cari bini baru? Ngapain lu nanya-nanya? Emang lu naksir sama si Dadang? Saya cuma nanya doang, Mak. Emang ada lowongan nggak? Ngapain lu nawarin diri jadi bininya si Dadang? Lu kan udah punya laki. Iya, Mak. Tapi kalau Mang Dadang memang mau sama saya bersedia kok minta cerai dari suami saya. Jangan takut, Mang Dadang. Saya memang barang bekas. Tapi body masih kayak baru kok. Belum turun mesin lagi. Soalnya suami saya kan jarang pulang. Dan kalau pulang nggak pernah nyentuh saya tuh. Emangnya ngapain sih lu pakai ke dokter kandungan segala? iya Bang, kata si Debbie, ntar kita berdua kan diperiksa sama dokter. Nah, abis itu ntar dokternya bakalan ngasih Oneng obat penyebar. Penyubur, On. Emang lu kagak malu diperiksa sama dokter kandungan? Ya malu sih, tapi kalau entu bisa bikin kita punya anak, kenapa tidak? Abang ikut kan bilangnya? Enggak. Gue mau oke-oke aja. Lu tuh yang kudu diperiksa. Gue sih nggak punya masalah. Bang Juri kagak mau diperiksa sama dokter. Tuh kan, gue bilang juga apa? Dia takut dibilang mandul. Udah siap belum? Gue kayaknya kagak jadi berangkat, Dip. Soalnya Bang Jurinya kagak mau diperiksa. Gitu sih. Gak ngerti gue. Bang, Udah siap lu? Bang, abang ikut diperiksa kan? Enggak, gue nganterin doang. Mampet lagi, Sus. Iya dok. Panggil tukang ledeng ya. Iya. Masa mampet lagi? Minggu kemarin udah kamu betulin, sekarang mampet lagi. Maaf dok, saya Kalau kerja yang bener dong. Ada pasien, kamu keluar dulu ya. Dok, ini teman saya yang saya ceritain minggu lalu. Saya kirain, maaf. Pak Bajuri dan Ibu Oneng, silakan duduk.
Kata Ibu Debbie, Bapak dan Ibu punya masalah kesuburan ya? Bini saya, Dok. Saya cuma nganterin doang. Iya. Bang, kata dokter, masalah apaan sih? Dokter bilang lu punya masalah kesuburan. Bukannya Oneng, Bang. Emak. Mbak, iya Deb, tuh gara-gara kucingnya Pohindun kencing di pot. Ya udah, tanaman emak pada mati. Jangan so tau lo. Kucing nggak ada hubungannya sama masalah kesuburan. Pak, sebenarnya kucing sangat berbahaya bagi wanita hamil. Betul kata Ibu. Makanya jangan deket-deket Ibu dengan kucing. Tuh kan, Bang. Maksudnya, itu bisa terjadi karena gangguan organ tubuh. Seperti sumbatan dalam tubuh itu. Jadi kalau mampet pakai alat itu ya, Dok? Neng jadi takut, Bang. Bukan, begini Pak. Selain masalah fisik, gangguan bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Misalnya, hormon FSH, LH, progesteron, dan estrogen. Mungkin Ibu kekurangan estrogen. Tuh kan, Bang. Kalau Abang di atas mulu, Oneng kan jadinya sesak napas. Dan itu artinya Oneng kurang estrogen. Cuci oksigen. Bapak, sekarang saya mau periksa. Maaf, Dok. Kan saya udah bilang saya cuma nganterin doang. Saya mau periksa Ibu. Silakan Bu, naik tempat tidur. Titip, Dev. Bentar, Bang. Eh. Duduk, Bang. Pokoknya abang tenang aja. Dokter Hamzah paling ngetop. Iya, Dok, iya. Maaf Bu, tolong buka celana dalamnya. Saya malu, Dok. Abang, tenang. Dok, kok pakai senter segala? Biar kelihatan jelas. Geli, Dok. Udah geli banget. Ada apa, Pak? Dokter ngasih ginian buat apaan ya? Buat sperma Bapak. Yang bener. Iya, Pak, untuk periksa kesuburan Bapak. Sus, saya kan kemarin cuma nganterin doang. Silakan masuk ruang itu, bawa sampelnya. Tapi, Sus, Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Sus, saya nggak bisa, Sus. Bapak mandul ya? Enggak. Mikirin aja sesuatu, Pak, biar Bapak merangsang. Suster nggak perlu khawatir. Suster, Kenapa lagi? bagaimana saya bisa terangsang? Yang keingetan wajah suster terus. Hasil tes Ibu menunjukkan bahwa Ibu punya masalah pembuahan. Tuh, lu jangan so tau. Dokter nggak bicara masalah buah-buahan. Iya kan, Dok? Betul, Pak. Maksud saya, proses pematangan telur kurang lancar. Kudu direbus apa digoreng, Dok? Sel telur kurang siap untuk dibuahi karena ada gangguan hormon FSH. Tapi menurut penglihatan tingkat progesteron, Ibu kelihatannya subur. Terus, kita kudu ngapain nih, Dok? Istri Bapak lagi subur. Jadi, Ibu harus minum obat penyubur ini. Dan saya sarankan agar Bapak dan Ibu
harus sering melakukannya setiap waktu selama 24 jam. Kenapa, Bos? Oh, iya. Makasih. 22 juta. Maaf dok, Dep, mahal banget sih. Itu kan bukan tagihan, Neng. Ini hasil analisa sperma suami ibu. Berapa, Dok? 22 juta. Tuh kan, Neng, gue nggak mandul. Jumlah sperma gue 22 juta lebih banyak daripada penduduk Jakarta. Hebat bang. Perhitungan sperma Bapak rendah, di bawah standar. Bapak lagi stres ya? Kan saya udah bilang, Dok, saya cuman nganterin doang. Namun Pak, sperma Bapak masih memadai. Maaf ya dok, saya masih bingung. Bingung kenapa, Bu? Itu dok, itu tadi suster bagaimana caranya bisa ngitung-ngitung sperma laki saya? Saya permisi dulu ya. Tunggu dulu. Katanya Mang Dadang pintar ngebetulin barang yang udah rusak. Ya, barang situ kan sudah antik, sudah tidak bisa diperbaiki. Maksud saya mau ngebetulin mixer ini. Nanti saya kasih imbalan loh. Jangan takut Mang Dadang. Kenapa? Dede lu sih. Iya. Dep, makasih ya. Lu udah menganterin kita. Pokoknya makasih deh buat semuanya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan gue doain biar usaha kalian berhasil. Oke? Iya. Ya udah deh, Vi, Neng, gue balik dulu ya. Iya deh. Dah. Makasih ya. Ya. Lu dari tadi? Iya, gue mau lu keramasin sama Diblo, ya Neng? Iya deh. Emang mau usaha apaan sih lu? Lu minum palnya? Obat apaan tuh? Penyebar apa penyubur, Bang? Allah. Emang mau pergi ya, Mak? Kan gue udah bilang, Oh, iya. gue mau nengokin si Mina di rumah sakit. Lu mesti ikut. Oleh nggak bisa, Mak. Emang kenapa? Emang kenapa, Bang? Kan ada langganan lu pipi di sini. Oh, iya. Terus lu ngapain berdiri di situ? Emangnya kenapa, Mak? Lu mesti antar gue. Bang Juri juga kagak bisa, Mak. Emang kenapa? Bajai bensinnya habis, Mak. Nggak ada duit buat beli bensinnya, Mak. Iya, iya. Terus gue gimana? Mendingan Mak naik taksi aja ya. Duitnya? Ini duitnya. Lihat tuh, Mak ya. Tadi. Nih, obatnya diminum. Oh, iya. Ih, bentar ya. Kunci pintu. Di luar kan ada si Pipi yang lagi mau keramas. Ya bentar aja. Ini kan suruh dokter. Bang, tapi ntar abang kagak boleh berisik ya. Berisik apaan sih? Ya abang kan kalau ente suka ngeluarin suara. Iya, gue ngerti. Lu juga jangan berisik. Iya, ini kagak pernah berisik gini. Apaan lu? Lu kan kalau lagi enak juga suka ngeluarin. Neng! Neng! Ngapain sih pakai dikunci-kunci segala, buka? Mak,
lagi pakai resep dokter, Mak. Resep dokter. Juri! Juri, buka pintu! Ngapain sih di kamar gue? Juri, nggak ngapa-ngapain, Mak. Buka dah, buka! Lu anterin gue. Mak kan katanya mau naik taksi, Mak. Sayang duitnya. Gue beliin bensin. Buat mesin bajain. Kembaliannya mana, Mak? Buat gue dong. Jadi, bisa bensin bajain dulu, Mak. Apa sih lu? Keramas dulu dong. Ntar aja, Vi. Gue keramasnya kalau udah beres aja ya, Bang ya. Maksud gue rambut gue yang lo keramasin dulu. Baru deh lo pakai resep dokter sama laki lo gitu. Abang ngapain sih buru-buru amat? Ntar yang nganter emas siapa? Si Ucup. Ayo, di sini. Nggak mau. Kenapa sih? Ini kan kamar kita, bukan kamar Mak. Ayo. Ini kamar kita sih kamar kita. Cuman ada yang ngeliatin. Siapa sih? Neng, udah apa belum? Gue kan bukannya main bola. Oh iya, lo lagi pakai resep dokter. Masih kosong-kosong ya? Lo udah aja. Aduh, bangun lo. Aduh, ngapain sih, Bang? Kita yang mesti pusing-pusing cari tempat buat begituan. Lu tuh lagi subur. Lu udah minum obat. Ya kita lakuin sekarang yuk. Di sini. Ih, yoga. Kok kalian berdua duduk di belakang baja? Permisi ya. Yes. Saya mau ngaca. Soalnya kaca di dalam terlalu gelap. Oh iya, nggak apa-apa. Tambah 2 mili. Udah deh, Bang. Oneng pusing nih, Bang. Abang ngajak Oneng lari ke sono, lari kemari. Oneng udah capek, Bang. Lagian no, si Pipi nungguin di dalam. Mau di-blow rambutnya. Abang cuman pengen punya anak, Neng. Oneng juga, Bang. Sorry, Neng. Lu habis ngelamasin gue, masa lu tinggalin gue begitu aja sih, Neng? Ya ampun. Bukannya gue mau maksa lo nih, cuman gue pengen banget rambut gue di-blow. Mana? Lu layanin Pipi dulu deh. Gue ke rumah Pak RT. Pertandingan ditunda. Buruan tuh, gue nungguin tadi di-blow. Neng, jangan sedih dong. Enggak, Pi. Gue kagak sedih. Gue cuma... Neng, udah jangan sedih. Dengerin, lu tuh masih muda, lu tuh masih punya waktu banyak buat bikin anak. Lu tuh, aduh, kayak anak kecil aja sih, mas lagi tuh males. Oneng, Iya, Bang. Mang Dadang pada ke pasar, Iya. pada beli celana. Numpak angkot nanti jurusan mana? Gampang, Mang. Mamang jalan ya lewat gang kayak biasa. Terus Mamang ke jalan raya.
Ntar Mamang naik angkot jurusan Tanah Abang. Kalau begitu, Mamang berangkat dulu ya. Iya deh. Emang tunggu dulu. Ada apa? Tuh Roland di jenggot belum dilepas tuh. Oneng, Mang Dadang pergi ke pasar ya? Lah iya barusan dia kan ngomong. Oneng, Dadang pergi ke pasar berarti artinya? Ya berarti Mang Dadang mesti naik angkot. Maksud gue berarti kamarnya kosong. Iya, iya, Pi. Kalau Mang Dadang pergi ke pasar, berarti Kamarnya itu kamar. berarti kamarnya kosong. Abang, Bang, Bang, kamar kita udah kosong. Pipi, aduh, kayaknya mah Mamang teh kudu sembunyi. Memangnya kenapa sih, Mang? Kayak ada yang ngejar-ngejar aja. Memang iya. Mang Dadang! Mang Dadang! Where are you? Mang Dadang! Mang Dadang kagak ada di sini, Pok. Terus nih ngendi ta? Neng, tunggu dulu, bentar ya. Apain lagi sih? Gua ambil tipnya emak, biar Pipi nggak kedengeran. Kalau lagi berisik, ya. Iya. Pertandingan dimulai. Beres kan? Sekarang Pipi nggak bakal denger sama suara lu yang berisik. Iya. Ih, abang. Gimana, Bang? Udah selesai kan? Berarti Oneng bisa ngebloin rambut ayah ya, Bang ya? Sorry. Abang. Oneng kemana? Neng, lagi ngapain? Oneng lagi ngerokin Bang Juri, Mang. Apa? Lagi ngerokin Bang Juri. Juring! Si Dadang kemana? Aduh. Dadang. Lagi keluar, Mak. Tapi Oneng belum, Mak. Iya, Mak. Si Dadang kemana, Juring? Neng, masih kosong-kosong. Habis ngapain? Pakai resep dokter, Mak. Terus si Dadang kemana? Saya mah butuh obat sakit kepala, ya. Terus kenapa lo? Tadi sewaktu ngumpet di kolong tempat tidur menghindari kejaran janda gatel, tahu-tahu kepala saya kajedot terus. Mang Dadang! Where are you?